datang ke channel YouTube 27 TV. Sebelum menonton, jangan lupa di subscribe, sukai, bagikan, dan komentar. Untuk mendukung Mimin dalam berkarya lebih baik lagi. Salam satu nyali, Wani. Pasang surut prestasi dirasakan Persebaya. Dari mulai dualisme, degradasi dan jadi raja di kompetisi Indonesia pernah dicapai. Tapi kecintaan Matt Halil akan klub asal Surabaya itu tak pernah surut. Publik dibuat kagum bukan gara-gara dia piawai mengolah bola saja. Sikap dan pengorbanannya untuk bajul ijo di luar lapangan membuatnya melegenda. Soal prestasi tak perlu diragukan. Pemain yang identik dengan nomor 2 itu jadi saksi hidup kejayaan Green Force di Indonesia. Dia pun ikut berjuang kala Persebaya berkali-kali harus turun kasta. Loyalitasnya mengantar Abah Halil jadi legenda Persebaya. Dia menolak banyak tawaran klub elit Indonesia karena enggan mengkhianati klub yang jadi impiannya sejak kecil. Saya ditawari main untuk beberapa klub. Ada klub dari Surabaya dan beberapa lainnya dari Jawa Timur dan luar Jawa. Beberapa klub itu tampil di ISL dan lainnya dari divisi utama. Tapi saya tidak mau. Karena hati saya untuk klub ini, kata Matt Halil dalam wawancaranya bersama Bola. Atas pengabdiannya pada Persebaya, FIFA Goal coba merangkum 5 fakta soal legenda Persebaya. Matt Halil. 1. Versatile player. Di era modern, seorang fullback punya peran ganda dalam pertandingan. Selain harus menjaga pertahanan, mereka bertugas untuk membantu penyerangan melalui sektor flank. Jauh sebelum fullback modern beken bermunculan di belantara sepak bola Indonesia, Persebaya sudah punya pemain bertipe ini dalam diri Matt Halil. Beragam literatur menyebut, Halil yang berposisi asli sebagai bek kiri piawai dalam menyerang. Paling diingat tentu penampilannya saat menjadi bek for Persebaya saat ditangani Jackson F. Tiago. Kala itu Halil berduet bersama Hairil Anwar, Bejo Sugiantoro dan Anang Maruf di sebelah kanan dan menjadi salah satu tim dengan pertahanan paling kokoh. Halil kerap membuat lini pertahanan lawan kerepotan lewat penetrasinya di sektor flank. Bahkan di era Divado Alvis, Halil ditempatkan sebagai penyerang sayap dan tak jarang ia mencetak gol bagi bajul ijo. Lain cerita saat Rusdi Balawan menukangi Persebaya, Halil diplot sebagai juru gedor kala itu. 2. Antar Persebaya cetak rekor. Prestasi Matt Halil bersama Persebaya tak perlu diragukan. Paling membanggakan saat membawa Persebaya promosi dari Divisi 1 pada 2003 dan jadi juara Divisi Utama Liga Indonesia 2004. Dia berada dalam skuad Persebaya yang kala itu menyamai rekor Persik Kediri. Di Liga Indonesia edisi sebelumnya, Macan Putih tercatat mampu menjadi tim promosi pertama yang menggondol trofi Divisi Utama. Halil patut berbangga. Skuad Persebaya bukan hanya menyamai rekor Persik Kediri. Mereka sekaligus mengukir rekor sebagai tim pertama di Indonesia yang menjadi juara 2 kali, 1996 dan 2004, di kasta tertinggi Liga Indonesia semenjak peleburan Galatama dan Perserikatan. Rekor itu bertahan hingga Liga Indonesia 2010. Kala itu, Mutiara Hitam menjadi juara Liga Indonesia untuk ketiga kalinya, 2005. 2008, 09 dan 2010/11 sekaligus melampaui rekor Persebaya. 3. Nazar Matt Halil usai juara. Persaingan gelar juara Liga Indonesia 2004 berlangsung ketat hingga pekan terakhir. Laga Persebaya dan Persija jadi laga penentuan buat kedua kesebelasan mengunci gelar Liga Bank Mandiri. Persebaya perlu 3 poin untuk keluar sebagai juara, sementara Macan Kemayoran hanya perlu hasil imbang untuk mengangkat piala. Persebaya unggul terlebih dahulu di pertengahan babak 2. Drama pun terjadi. Matt Halil yang masih berusia 25 tahun melakukan blunder dengan cetak gol bunuh diri. Dia kalang kabut. Gelar juara terancam sirna berkat kesalahannya. Tapi Dewi Fortuna melindungi Persebaya dan Halil. Luciano de Souza yang tampil dari bench mengubah keadaan dengan cetak gol penentu sekaligus mengantarkan Persebaya meraih trofi keduanya di era Liga Indonesia. Dilansir Emosi Jiwaku, Halil yang merasa berhutang pada Luciano kemudian bernazar, andai memiliki anak lelaki, ia akan menamainya Luciano dan jika perempuan, ia akan menamakannya Luciana. 4. Pensiun karena regulasi. Hingga 2017 silam, Abah Halil masih aktif bermain bersama Persebaya. Sayang,
Regulasi baru PSSI membuat Halil harus gantung sepatu. Jelang bergulirnya musim 2017, Ketua Umum PSSI mengumumkan, klub peserta harus mematuhi regulasi baru yang mewajibkan setiap tim menyertakan pemain U23 dan membatasi 2 orang pemain di atas 35 tahun. Regulasi tidak ada perubahan, klub tetap wajib memainkan pemain U23 sejak awal. Lalu pemain di atas 35 tahun juga tetap saja 2 tidak boleh lebih, kata Edi dilansir Liputan 6. Meski bisa memperebutkan 2 tempat di skuad utama, tapi manajemen Persebaya memutuskan untuk tidak menggunakan jasa Halil yang sudah menginjak usia 37 tahun. Kita sepakat bahwa memang Halil masih ada di keluarga besar Persebaya, tapi mungkin tidak di tim lagi. Cuma kita siapkan proyek untuk Halil ke depan, ungkap Direktur Persebaya, Chandra Wahyudi. Enggan mendua Halil akhirnya gantung sepatu. Pengabdian untuk Lambang Suro dan Boyo di dada akhirnya berakhir. 5. Anti tinggalkan sepak bola. Usai pensiun, Halil tidak tinggalkan dunia olah bola. Meski tidak aktif bermain, dirinya tetap mencoba berguna untuk sepak bola Surabaya dengan mendirikan sekolah sepak bola bernama El Faza. Tujuannya jelas, jebolan El Faza diharapkan memberi kontribusi bagi bajul ijo. Selain tercatat sebagai pemilik, Halil disebut aktif melatih bersama Usman Mulyono. El Faza tercatat sebagai salah satu klub internal Persebaya. Meski berstatus sebagai klub baru di bawah Liga Internal Persebaya, tapi kehadiran Matt Halil di El Faza membuat El Faza banjir peminat.